Baik, selamat siang Ko Michael. Halo, siang Kak Nadine. Apa kabar? Bagaimana nih tahun 2025-nya? Ada peluang baru atau enggak nih kira-kira? Seharusnya ada ya. Seharusnya ada. Oh ya, Michael, kok ini udah terlihat nih indeks harga saham gabungan di belakang saya ini merah ya, walaupun turunnya cukup tipis, sangat tipis ya. Tapi kira-kira bagaimana sih indeks harga saham gabungan untuk seminggu ke depan? Oke. Jadi sebenarnya kalau saya prediksi di dalam waktu time frame pendek begini agak susah ya Kak Nadine. Tapi kalau saya lihat IHSG mereject dari angka 7.000 itu pergerakan yang cukup positif. Nah, jadi ada peluang IHSG menguat hingga ke area MA 200 yaitu di angka 7.300. 300 kurang lebih 220 poin dari sekarang. Oke, baik. Nah, kok waktu kita lihat flashback sedikit di tahun 2024, sebelum indeks harga saham gabungan itu mengalami penurunan yang cukup signifikan ya. Apakah di tahun ini kira-kira indeks harga saham gabungan akan mencerminkan untuk kembali lagi ke titik tertingginya hampir mendekati 7.500? Oke, setelah sempat menyentuh titik tertinggi ya, sebenarnya titik tertinggi dari IHSG itu 7.900 kan Nadine. Ya, oke. Nah, lalu IHSG mulai terkoreksi seiring dengan aksi taking profit dari asing. Nah, jadi yang saat ini yang kita harapkan untuk IHSG bisa pulih kembali ke at least 7.500 atau 7.900 perlu gebrakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dari sisi ekonomi. Nah, karena saat ini disinyalir koreksi dari IHSG atau pergerakan sideways IHSG saat ini itu terjadi karena kondisi fundamental dan makroekonomi yang saat ini memang belum stabil, yang masih ditunggu oleh para investor. Oke, baik. Kita berharap kondisi ekonomi ataupun makroekonomi kembali stabil sehingga membuka peluang cuan baru ya. Nah, kok kalau misalnya kita melihat 2025, sektor-sektor mana aja sih yang kira-kira berpotensi cuan nih, kok? Oke, jadi sebelum bicara sektoral, sebenarnya posisi IHSG kemarin terkoreksi minus 2,6 year to date, dan itu udah memberikan suatu nilai yang cukup baik. Karena PE di angka sekarang, PE IHSG itu berada di angka 13. Kalau kita compare rata-rata, PE IHSG itu berada di angka 15. Jadi kita terdiskon 2 kali PE. Nah, itu satu. Jadi bisa saya simpulkan bahwa IHSG itu berada di range yang murah. Nah, kemudian kalau kita bicara sektor mana yang berpotensi paling cuan, kalau kita lihat data 5 bulan ke belakang, kita itu mengalami inflasi. Jadi inflasi itu, kita mengalami deflasi. Data inflasi kita mengalami deflasi. Yang itu artinya tingkat konsumsi di Indonesia itu rendah. Dan ini memberi peluang besar bagi sektor ini untuk pulih duluan. Karena kalau kita perhatikan, most likely kebijakan pemerintah saat ini itu mendukung sektor middle to low untuk belanja. Jadi memang ada upaya untuk mendukung push dari demand consumption yang ada di Indonesia. Sehingga sektor customer good itulah yang menjadi peluang. Oke, baik. Jadi ada beberapa sektor-sektor yang berpotensi cuan di tahun 2025, nanti akan kita bahas secara detail. Ya. Nah, kalau misalnya kita melihat apa aja perusahaan-perusahaan yang akan melakukan IPO atau mendominasi di Bursa Efek Indonesia, ini kira-kira udah kebayang belum kok? Atau ada isu-isu nggak sih kok sebelumnya? Ya, ada 22 pipeline saham yang bakal IPO di tahun 2025 so far ya, dibanding dengan tahun lalu itu sebenarnya jauh berkurang. Tapi sebenarnya memang we need quality, not quantity. Nah, yang paling ada sekarang kan lagi rame nih ya di Januari ya. Yang paling menarik ini sebenarnya ada 2 IPO yang masuk ke dalam aset yang besar, aset papan utama, yaitu yang di atas 250 miliar sampai di atas 1 triliun. Nah, itu yang paling dekat itu hari ini baru melantai Ratu, dan kemudian nanti ada CBDK. Ini kayaknya Kak Nadine lagi habis acara Ratu ya? Iya, ada beberapa calon emiten dan yang udah melantai di bursa hari ini. Oke. Oke, baik. Berarti ada beberapa prospektus ataupun calon emiten yang memang mempunyai valuasi yang cukup menarik ya untuk kita bahas dalam IPO pada tahun 2025 ini. Nah, kalau misalnya kita melihat faktor-faktor pendorong apa nih dari calon-calon emiten yang sangat menarik untuk kita pelajari nih, kok?
pertama kalau untuk mendalami company yang melakukan IPO, kita perlu tahu peruntukan company-nya untuk apa. Apakah untuk ekspansi, apakah untuk bayar hutang, ataukah untuk melakukan growth, atau mungkin untuk memperbesar aset. Nah, so far yang saya perhatikan di Januari ini ada ada 8 company yang IPO dan most likely itu dari beragam sektor. Nah, salah satu yang menarik itu kebanyakan banyak yang berasal dari energi ya. Jadi company energi ini memang sedang dilirik oleh investor dan memang dapat perhatian yang cukup positif. Oke, baik. Nah, kalau misalnya kita melihat calon-calon emiten IPO itu sebenarnya mereka ini masuk ke dalam pasar modal akan memberikan dampak-dampak positif ke dalam pasar modal atau bagaimana? Karena kan secara banyak banget nih sobat investor yang baru mau mulai berlatih atau mau tahu tentang pasar modal, tiba-tiba berharap dengan IPO akan untung, ternyata enggak. Ini gimana nih kok pandangannya? Oke, jadi kembali lagi saya tekankan bahwa IPO yang ya, apa yang bursa butuhkan itu adalah kualitas daripada company yang melakukan IPO. Saya bisa katakan berkualitas itu berarti dalam artian laporan keuangannya lebih sehat, PBV-nya murah atau PI-nya murah. Kalaupun seandainya PBV-nya mahal, PI-nya murah, PI-nya mahal, itu harus ada justifikasi lain untuk memiliki saham tersebut. Nah, jadi kita bisa katakan faktor pendukungnya adalah yang kita tunggu sebenarnya beberapa emiten yang memiliki market cap yang cukup besar, karena dengan market cap yang cukup besar artinya free float-nya itu juga akan besar, dan itu artinya partisipasi publik di dalam company itu akan semakin real. Jadi untuk teman-teman yang memang ingin berinvestasi di saham IPO, ini saya ambil contoh di tahun lalu itu ada company Adaro melakukan diversifikasi bisnis, dia melakukan spin off melepas company AAD. Nah, kita tahu AAD itu saat ini akan memberikan dividen kurang lebih di angka 700 atau 800 estimasi, yang artinya dengan ngekip saham AAD, teman-teman itu pasti bakal dapat dividen minimal 10% atau at least mendekati angka 10%. Nah, hal seperti ini yang teman-teman perlu pertimbangkan dibanding dengan fluktuasi dalam jangka waktu pendek. Karena fluktuasi harga di dalam jangka waktu pendek di saham IPO itu terlalu tinggi. Dan itu teman-teman ada risiko kalau seandainya berpegangan pada fluktuasi dalam jangka waktu pendek. Jadi akan jauh lebih baik kita lihat prospeknya dalam jangka waktu panjang. Oke, baik. Jadi ternyata walaupun IPO juga kita melihat prospek ataupun membeli IPO-nya untuk jangka waktu yang sangat panjang ya, Bu ya. Betul. Nah, kalau misalnya kita membahas IPO, mereka melakukan perusahaan-perusahaan baru, calon emiten melakukan IPO listing di tahun 2025 yang terkenal 2025 ini adalah tahun-tahun yang katanya inflasi. Nah, itu akan ada pengaruh nggak sih kok dengan pertumbuhan sahamnya nanti gitu? Dengan inflasi ya tadi? Iya, benar. Oh iya. Tentunya ada. Jadi sebenarnya Indonesia itu memerlukan inflasi asal inflasinya terkontrol. Nah, dengan inflasi yang terkontrol artinya ada growth, ada putaran uang yang terjadi di masyarakat. Dan ini yang memang kita perlukan. Ini yang memang kita tunggu Kak Nadine. Karena selama 5 bulan ke belakang itu daya beli kita melemah. Yang dilakukan oleh pemerintah kita selama ini itu adalah program-program seperti makan siang gratis, kemudian perumahan gratis, kenaikan gaji buruh, dan terakhir PPN yang nggak jadi naik, PPN 12%, saya sinyalir itu bisa meningkatkan daya beli, dan tentunya inflasi akan agak sedikit naik. Tapi inflasi yang naik itu bagus untuk company-company kita, terutama company-company yang langsung berhubungan dengan retail. Jadi saya sinyalir bahwa ini akan memberi dampak positif untuk sektor yang paling utama itu sektor retail, sektor consumer, yang selanjutnya banking, dan selanjutnya akan runut ke lain. Karena proksi dari ekonomi dan sebenarnya mata daripada IHSG itu adalah GDP. Oke, baik. Jadi sebenarnya perputaran ataupun inflasi yang diprediksikan 2025 itu cenderung cukup baik ya kok ya untuk secara global ekonomi di Indonesia. Nah, Betul. kalau misalnya prediksi pada tahun 2025 itu pengaruhnya atau prediksi makro globalnya itu kira-kira apa sih kok di tahun 2025? Oke, jadi yang paling kita tunggu, yang makro yang paling kita tunggu saat ini itu kan adalah pelantikan Trump, yaitu di 20 Januari. Sekarang kan baru 8 ya. Nah, kebanyakan setelah Trump terpilih, apa yang bakal Trump lakuin? Karena Indonesia sudah mendeklarasi dirinya masuk BRICS. Kita memasuki aliansi, artinya kita musuhan nih sama Amerika nih. Nah, kira-kira apa yang bakal dilakukan Donald Trump? Karena kita kenal bahwa selama ini Donald Trump itu merupakan salah satu presiden yang cukup vokal ya. Di Twitter atau di X, dia cukup vokal melakukan trade war. Dan kita tahu musuh utama dari Amerika itu adalah China, dan kita itu punya aliansi yang cukup dekat dengan China. Sebenarnya ini adalah
termasuk salah satu ancaman atau salah satu resiko terhadap kita. Yang kedua adalah FOMC di 29 Januari, yang kita masih nunggu kebijakan moneter dari The Fed untuk melakukan kelanjutan dari pemangkasan suku bunga, di mana kita tahu bahwa tahun lalu ketika terjadi pemangkasan sebesar 75 BPS itu bursa kita juga menyambut positif. Kita bahkan sempat menuju all time high kan. Nah, itu yang masih kita tunggu di tahun ini. Nah, jadi ada dua kebijakan makro yang kita benar-benar tunggu. Apakah FOMC akan mengeluarkan tone hawkish lagi atau dovish, dan kemudian bagaimana nih Trump? Apakah Trump bakal keras lagi nih atau justru melembek atau justru melunak gitu. Oke, baik. Jadi ada beberapa respon untuk kebijakan makroekonomi Ya. global sendiri. Tinggal kita melihat bagaimana pasar Indonesia ataupun pasar modal Indonesia untuk meresponnya dengan baik atau tidak ya. Untuk kita melihat pertumbuhan indeks harga saham gabungan ataupun pasar modal di Indonesia. Nah, kalau misalnya bagaimana? Sorry, ada yang aku lupa nih. Karena tadi bicaranya makro, bukan cuma Amerika. Ada salah satu hal yang kita masih tunggu banget, dan saya juga masih nunggu banget, yaitu adalah kebijakan stimulus yang dilanjutkan oleh pemerintah China. Jadi Presiden Xi Jinping seperti kita ketahui di akhir tahun kemarin itu mengeluarkan beberapa stimulus. 3 stimulus. Nah, salah satunya melakukan akan menuju interest rate yang bakal semakin rendah, di mana itu jarang banget dilakukan oleh China. Kemudian dia akan melakukan pembelian, melakukan penerbitan isu global bonds yang lebih besar lagi. Kemudian kita harus tahu bahwa negara ekspor kita, tujuan negara ekspor kita 46% itu ke China. Jadi dengan pulihnya ekonomi China, dengan stimulus China yang diberikan oleh Presiden Xi Jinping, jika itu berhasil, itu akan meningkatkan ekspor kita, nilai ekspor kita. Nah, sehingga itu juga yang ditunggu satu dunia. Apalagi kita merupakan commodity country. Ketika China pulih, China itu 18% konsumsi oil dunia. China itu juga sekitar 40% konsumsi nikel dunia. Jadi pulihnya China itu akan memberikan benefit yang jauh lebih besar dengan kita. Nah, itu yang membuat saya melihat bahwa presiden kita itu kenapa mengambil step lebih dekat dengan China. Karena selama ini kan kita non-blok. Pak Presiden juga sebenarnya di dalam pidatonya pernah mengatakan bahwa kita non-blok, tapi dengan beberapa gebrakan yang terbaru ini terlihat sepertinya Indonesia memang lebih ke aliansi ke China. Jadi memang kalau kita bicara makro, kita lagi nunggu antara Amerika dengan China. Sekian. Oke, baik. Jadi ada beberapa faktor yang memang benar-benar mempengaruhi pasar modal ya, Ko ya. Walaupun sebenarnya faktor ekonomi global ataupun faktor ekonomi Indonesia itu tidak terlalu terpengaruh gitu ya, Ko ya. Betul sekali. Luar biasa sekali. Jadi sobat investor, hati-hati nih, jangan hanya melihat pasar ekonomi Indonesia doang, tapi harus respon dengan isu-isu global dunia ya, terutama di China ataupun Amerika yang sangat mempengaruhi pergerakan pasar modal Indonesia kita. Nah, kok kalau misalnya kita melihat beberapa pergerakan saham ya di pasar modal Indonesia yang sudah terdaftar, seperti beberapa perbankan yang salah satunya adalah BBRI. Ini cenderung jalan di tempat ataupun menurun nih. Kok ini kira-kira faktornya kenapa ya? Padahal kemarin bagi itu dividen lumayan nih. Bagi dividen itu cukup lumayan besar gitu. Jadi salah satu faktor utama penurunan BBRI saat ini kalau kita compare terhadap internal company itu nggak ada. Sebenarnya korelasi antara internal company dengan harga itu udah berbanding terlalu jauh. Kita lihat dia bagi dividen interim lumayan, laporan keuangan oke. Cuman sayangnya Kak Nadine, saya mensinyalir pergerakan BRI ini mulai koreksi kan dimulai dari aksi taking profit daripada asing. Kita tercatat ya outflow daripada asing selama tahun 2023 itu sekitar 20 triliunan atau 20 atau 25 triliun. Dan jumlah investor lokal yang memiliki BBRI di tahun 2024 itu meningkat 85%. Jadi terjadi perpindahan kepemilikan nih, asingnya keluar, investor retail yang di lokal itu gembeli semua. Nah, kemudian kalau kita lihat laporan keuangannya oke, tapi kenapa dijual terus? Nah, bahwa ternyata BRI itu punya loan growth di 6,4% proyeksinya di tahun ini, dan itu membuat foreign biasanya melakukan front run, di mana dia mengambil aksi duluan. Nah, kita juga kalau kita komparasi ya, di luar dari itu, ketika China memberikan stimulus, pemerintah China memberikan stimulus, itu HSI, Hang Seng itu koreksi udah cukup dalam, ada sekitar 40% koreksi, sehingga dana yang dipegang oleh asing di negara ASEAN itu fokusnya ke China.
bukan ke Indonesia. Jadi BRI itu terdapat taking profit dan itu yang menjadi problem. Sebenarnya kalau bicara fundamental BRI apakah sedang tidak baik-baik saja? Di mata saya enggak. Di laporan keuangannya oke, dia bagi dividen. Nah, jadi kalau kita lihat apakah sudah murah, bagi saya BRI lumayan. Kalau kita bicara dengan PI dan PBV itu murah. Tapi kalau kita bicara growth-nya sudah ada pembalikan arah belum? Sayangnya sampai saat ini asing masih melakukan aksi taking profit. Sayangnya seperti itu. Dan belum gitu. Oke, baik. Tapi kalau misalnya kita melihat keadaan yang seperti ini ya, dividen bagus, pergerakannya sebenarnya juga bagus ya, tapi pertumbuhan sahamnya yang memang cukup masih cenderung wait and see lah gitu. Apakah masih bisa kita pertimbangkan untuk investasi jangka panjang nih, Ko? Kalau kita in terms kita bicara jangka panjang dari ke polisi politik yang ada saat ini itu bisa. Jadi kalau kita bicara perbankan itu proxy ekonomi kita karena IHSG itu punya weighting terhadap perbankan itu 30% lebih. Nah, kemudian perbankan ini apalagi BRI itu proksinya apa? Ekonomi rakyat karena kebanyakan most likely pangsa pasar dari BRI itu middle to low, beda dengan BCA ya. Kalau BCA kan middle dan middle to high. Kalau BRI itu middle to low. Jadi kalau kita bicara middle to low, ini menyangkut tentang 80% masyarakat Indonesia. Jadi ketika kita bicara inflasi, ketika kita bicara GDP. Nah, ketika GDP kita pulih, target Pak Prabowo adalah GDP 8%. Banyak ekonom yang mengatakan itu terlalu jauh. Kita let's say bisa di atas 5% stabil, maka saya cukup yakin bahwa BRI itu akan pulih karena BRI itu kan net interest marginnya didapat dari selisih antara pinjaman dengan tabungan dan pinjaman itu akan semakin meninggi dan kemampuan bayar masyarakat semakin meninggi kalau logikanya kalau pendapatan masyarakat bagus dan itu dinilai dari GDP. Jadi kalau kita bicara lebih panjang, ya di dalam waktu 1 tahun atau 2 tahun ke depan, saya yakin bahwa BRI itu bisa pulih mengikuti data ekonomi di Indonesia. Sambil seperti itu. Oke, baik. Jadi sebenarnya kalau misalnya untuk prospek-prospek jangka panjang kita masih bisa memegang dengan baik lah ya, apalagi memang saham-saham yang sudah teruji gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk saat ini ya mungkin kita bisa mulai menyicil kali ya, Ko ya. Karena ya mungkin nyicil ya, betul, melakukan dollar cost averaging karena di PI 10 dan PBV 1,9 itu quite cheap, termasuk murah meskipun ya memang PR-nya tuh gross-nya, loan gross-nya yang menurun. Oke, baik. Nah, tadi sobat investor yang nanya tentang BBRI udah terjawab ya. Jadi, kok ada beberapa pertanyaan dari sobat investor. Ini dari Kolik. Apakah ada pengaruh arahan Bank BUMN write off UMKM loan dalam 16T? Oke. Write off yang dilakukan oleh BUMN itu sebenarnya nggak masuk ke dalam buku dan itu memang sudah tercatat di tahun-tahun sebelumnya. Tapi itu menimbulkan kepanikan semenjak muncul statement dari pemerintah mengatakan akan menghapus hutang para nelayan, hutang para petani. Saya perhatikan ya, di market itu direspon negatif oleh foreign besoknya dan seterusnya sampai saat ini. Jadi saya melihat bahwa pemerintah ini masih punya PR terhadap gaya komunikasinya yang perlu dibuat lebih smooth gitu. Sebenarnya write off yang dilakukan BRI itu tidak masuk ke dalam catatan kerugian. Nah, kalian coba lihat nanti begitu memang itu sudah terjadi. Cuma itu dipandang negatif oleh foreign. Kenapa? Karena begini, contoh saya seorang saya nabung di BRI, kemudian saya nggak mampu bayar. Saya pinjam duit, kemudian saya nggak mampu bayar, jadi bad debt. Nah, kemudian nama saya itu selanjutnya kalau mau minjem biasanya kan udah jadi pertimbangan tuh. Biasanya ini call 1, call 2 gitu, udah ada catatannya. Nah, kalau di write off begitu saya ngambil lagi itu jadikan semua bebas. Jadi nggak ada ini tidak ada rating lagi dan itu yang membuat foreign ketakutan mungkin. Dan itu direspon negatif. Takutnya mungkin karena ini ada potensi membuat NPL itu terjadi lebih besar lagi. Takutnya seperti itu. Dan itu yang direspon negatif. Tapi apakah udah ada datanya? Nggak ada. Oke, baik. Tapi kok kalau misalnya dengan ada penghapusan utang tersebut, itu akan terpengaruh negatif nggak sih dengan pasar modal Indonesia kita? Apalagi kan, ya oke, penghapusan utang akan ada kaitannya dengan perbankan ya, apalagi perbankan yang udah listing. Itu pengaruhnya akan disambut positif atau negatif nih kira-kira? Yang terlihat saat ini adalah negatif, karena investor melihat bahwa ini mengancam NPL yang lebih tinggi di kemudian hari. Tapi saya cukup meyakini jika seandainya Pak Presiden kita mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat kita, kemudian GDP itu bisa normal, maka itu tidak perlu dikhawatirkan. Justru itu bisa membuat loan growth itu semakin meningkat.
Oke, baik. Jadi Jadi sobat investor, jadi untuk ini membuat apa? Ini membuat time frame investasi terhadap perbankan kita semakin panjang. Gitu. Tapi oke. potensinya semakin besar. Gitu. Oke, baik. Mudah-mudahan tetap kita bisa mengandalkan top 4 big banks ya, sobat Amin. investor. Oke, kok ada pertanyaan selanjutnya dari KBY SPTR. Kalau untuk prospektus ataupun kedepannya Adaro ini bagaimana? Apakah masih bisa dipegang seperti awal atau bagaimana? Oke, jika kalian berinvestasi di Adaro, dan itu artinya kalian saat ini berinvestasi di green company. Sebelumnya, sebelum Adaro melakukan spin-off dari usaha coal thermalnya, yaitu AAD, itu Adaro tuh terkenal dengan pembagian dividen yang jumbo. Nah, Adaro itu 75% dividennya disumbang oleh AAD. Jadi kalau seandainya kalian berinvestasi di Adaro dan berharap dividen, menurut saya itu kurang tepat. Tapi kalau kalian berinvestasi di Adaro dengan berharap terhadap renewable valuation, itu menarik. Karena saat ini EDT, renewable itu divaluasi dengan cukup tinggi. Kita bisa lihat rata-rata EBT di seluruh dunia itu divaluasi di PBV di atas 2. AAD aja saat ini masih 1 lebih. Nah, jadi untuk long term, jika kalian memiliki proxy terhadap EBT, itu Adaro menarik. Tapi kalau kalian ingin mendapatkan dividen, itu tidak dengan Adaro, tapi dengan AAD-nya, yaitu anak usahanya yang baru saja IPO. Jadi mesti kalian bedain nih, time frame tujuan investasinya apa. Kalau berharap terhadap EBT valuation, kemudian terhadap growth, terhadap futures company, yaitu di Adaro. Tapi kalau kalian ingin dividen dari coal company, nah itu di AAD-nya. Harus dibedakan nih untuk tahun ini, karena udah beda. Oke, baik. Nah, aku sebenarnya ada pertanyaan-pertanyaan yang memang mungkin masih asing di sobat investor ya. Kalau misalnya dalam tujuan investasi ataupun invest lah dalam jangka panjang, itu tuh lebih baik kita tujuannya dengan dividen atau pertumbuhan saham ataupun pertumbuhan uang yang kita investasikan. Asli Kak, kalau seandainya kita berinvestasi jangka panjang dengan nggak melihat harga, ya, tanpa melihat harga, maka yang perlu teman-teman cari itu adalah pembagian dividen. Karena pembagian dividen itu tanda perusahaan itu sudah matang. Semakin lama kalian pegang pun kalian nggak takut. Nah, tapi kalau kalian berinvestasi dengan tujuan valuation yang gila-gilaan, maka itu jangan cari company yang bagi dividen. Biasanya company yang bagi dividen itu harga naiknya tuh udah nggak bisa terlalu jauh. Upside-nya tuh udah nggak ada yang multi bagger. Kebanyakan company yang udah bagi dividen, upside-nya mentok mungkin bagger atau dua bagger. Dan itu biasa terjadi company yang bagi dividen, upside-nya bisa tinggi, itu di company di Indonesia itu kebanyakan komoditas. Jadi begitu ada komoditi boom, begitu harga coal naik, begitu harga oil naik, nah itu perusahaan company coal itu bagi dividen iya, kemudian harganya naik gila-gilaan iya. Nah, tapi kalau company yang kalian invest jangka panjang dengan berharap valuasi, dengan berharap turnaround company, biasanya nggak bagi dividen. Nah, kita ambil contoh tahun lalu, saham PANI itu naiknya tuh lebih dari 10% kayaknya ya, atau lebih dari 1000% kita anggap. Kalau kita compare dari awal, dari sekitar 1 atau 2 tahun lalu, apakah dia bagi dividen? Enggak. Tapi valuasinya, kita itu valuation game. Kemudian brand apakah bagi dividen? Kecil, tapi valuation game. Nah, jadi teman-teman mesti bedakan tuh. Company yang udah matang, yang udah profit earning, bagi dividen rutin, itu biasa naiknya nggak kenceng. Tapi kalau company yang belum bisa bagi dividen, dia masih dihargai murah, nah itu biasanya ada future valuation. Nah, teman-teman mesti bedain profil risikonya seperti apa. Itu yang paling penting. Kalau kalian konservatif, jauh lebih baik cari yang dividen. Tapi kalau kalian agresif, boleh coba-coba ke company yang memang punya future valuation masih jauh. Oke, baik. Jadi sobat investor udah mengerti ya kira-kira tujuannya mau dividen atau pertumbuhan nilai sahamnya. Nanti bisa dipertimbangkan dengan baik kebutuhannya yang mana dan tujuannya mana. Nah, kalau misalnya ini ada pertanyaan dari sobat investor dari Ipan_scope. Kok gimana pendapat tentang Alam Tree Resource? Apa? Alam Tree? Alam Tree Resource. Alam Tree. Alam Tree Resource itu coba ya. Saya juga kayaknya baru dengar tentang Alam Tree Resource. Oh, Oh iya. Adaro ya? Iya benar Adaro. Oh, berarti jawabannya sama sih. Jadi kalau seandainya kalian saat ini berinvestasi dengan Adaro, ya kan dia ubah nama nih karena dia keluarin AAD. Menurut saya cukup menarik. Alasannya kenapa? Karena hasil penjualan dari AAD itu bakal digunakan Adaro untuk membangun power plant
Nah, power plant ini berbasis energi terbarukan. Nah, kita tahu bahwa saat ini banyak company yang itu hanya bisa mendapatkan funding kalau dia mendapat rating ESG. Adaro itu dengan melepas AAD, di tahun ini seharusnya dia bisa mendapatkan rating ESG. Ketika dia mendapatkan rating ESG, dia bakal bisa mendapat source of fund yang baru. Tapi proyeksinya cukup lama nih masalahnya. Alam Tree ini dengan power plant-nya, dengan company EBIT yang bakal dia bangun, itu kurang lebih estimasinya 7 tahun baru bisa menghasilkan profit. Nah, kalian siap nunggu nggak? Nah, cuman Adaro memang dia punya beberapa entity lain. ADMR dia punya Cooking Coal, dia punya, kemudian dia punya beberapa company lain yang berbasis dengan energi juga. Tapi itu semuanya clean energy. Nah, yang kita tunggukan adalah hasil penjualan AAD-nya bakal dibangun energi terbarukan. Rumornya sih akan menginvestasi energi terbarukan, yang akan mengakuisisi energi terbarukan yang udah ada. Ada juga yang bilang bangun dari awal. Tapi kalau dari prospektus dan release price yang dilakukan oleh Adaro, Alam Tree, itu kurang lebih 7-8 tahun baru bisa menghasilkan profit. Nah, jadi cukup panjang tuh. Oke, baik. Jadi kalau misalnya walaupun Alam Tree Resource ini 7-8 tahun baru bisa menghasilkan profit, itu tidak terpengaruh dengan kinerja ataupun profit ataupun kenaikan sahamnya Adaro sendiri ya, Po ya? Betul, karena itu masih jangka panjang banget. Oke, baik. Mudah-mudahan tadi sudah terjawab. Nah, aku ada pertanyaan lagi dari Ed Sheeran. Ini BBCA sepertinya belum nembus 10.000. Bagaimana nih untuk ke depannya? Di antara semua perbankan, yang paling resilient itu adalah BCA. Kenapa? Karena BCA punya source of fund yang paling murah. Kemudian loan growth-nya dibanding dengan 4 big banks, ini kalau saya bacakan, BRI itu 6,4%, BCA itu 14%, 2 kali lipat lebih. BNI dan BMRI itu semua di bawah 10%. Jadi kalau kita bicarakan loan growth yang paling oke itu ada di BCA dan Bank Mandiri. Nah, jadi kalau kita bicara BCA juga itu tingkat NPL itu salah satu yang paling rendah. Nah, cuman kenapa nggak bisa sampai 10.000? Karena kembali lagi, foreign itu masih melakukan capital outflow, masih rutin melakukan taking profit di IHSG. Nah, jadi kita mesti take a long time. Tapi kalau di antara semua bank itu yang paling resilient adalah BCA. Mengingat dia juga punya cost of fund yang paling tinggi. Cost of fund yang paling rendah. Nah, jadi NIM dia tuh bisa salah satu yang paling unggul dibanding dengan di antara 4 big banks itu. Oke, baik. Kok ada pertanyaan selanjutnya dari Ed Irswanda. Kalau untuk sektor energi, ini bagaimana? Apakah lagi naik daun untuk saat ini? Sektor energi saya tunggu tahun ini, karena sektor energi itu kan mau nggak mau berhubungan dengan harga energinya, berhubungan dengan harga komoditas. Salah satu demand komoditas nomor 1 di dunia itu adalah China. Jadi dengan kita tunggu dari pulihnya ekonomi China, itu akan meningkatkan harga komoditas. Dengan meningkatnya harga komoditas, kita Indonesia sebagai commodity country itu tentu akan diuntungkan, terutama dari sektor-sektor energi. Dan perlu diingat bahwa sektor energi itu weightingnya rendah. Jadi kalau seandainya dia mau naik, biasa spreadnya tuh lebih kencang daripada perbankan. Karena weightingnya rendah, bobotnya kecil. Oke, baik. Tadi dengan sektor energi, bagaimana nih dengan sektor-sektor yang banyak banget fansnya, yaitu sektor batu bara nih, Ko? Apakah masih manggung di tahun 2025? Ya, sektor batu bara harus di sektor batu bara itu sebenarnya ada dapat dua faktor pendukung. Yang pertama dari internal sendiri, di mana ada subsidi royalti batu bara yang dilakukan oleh pemerintah. Kita ada beberapa nama seperti Bumi itu akan mendapat subsidi dari itu. Kemudian Indi juga dapat, dan itu tentunya akan memberikan dampak positif. Nah, tapi katalis utama dari coal company itu adalah harga batu baranya sendiri. Nah, saat ini harga batu bara Newcastle berapa ya? 101 atau 102 kurang lebih. Biasanya kalau udah di atas 120, itu margin dari coal company itu akan meningkat. Karena cost dari coal company itu di sekitar 65 kalau nggak salah. Jadi kalau udah di 120, dia udah double digit untung tuh. Berarti untuk saat ini batu bara masih bisa kita hold ataupun masih Masih menjadi bisa hold. pilihan untuk jangka panjang ya, Ko ya? Iya, bisa banget. Oke, baik. Jadi kalau masih ada saham batu bara, boleh disimpan dulu ya. Nah, dan ada pertanyaan lagi selanjutnya dari Devi Rayas. Kok kalau misalnya sektor saham di nikel bagaimana? Karena kan cenderung saat ini tidak tidak stabil. Ya, nikel ini saat ini sedang ditinggalkan. Kenapa? Karena game changer dari nikel itu adalah EV car, bahwa Tesla sendiri menemukan bahwa ada source of
baterai yang baru, bukan nikel tapi hydro. Dan itu saat ini sedang di research and development. Dan konsumsi consumer nikel nomor satu dunia itu China. Sementara China propertinya pun lagi ambrol. Semenjak kasus Evergrande dan saat ini di bailout-nya prosesnya belum selesai, sampai saat ini nikel masih belum mendapat apresiasi. Harganya pun masih belum bergerak kemana-mana, masih sideways. Apa ada hubungannya kok nikel dengan pertumbuhan atau penurunan emas saat ini? Tidak. Karena kalau kenaikan emas itu terjadi karena hedging. Jadi orang kebanyakan ini pilihannya kan antara dolar sama emas nih. Ketakutan orang kan begitu suku bunga dipangkas, dolar itu melemah. Jadi kebanyakan orang yang memborong emas nih. Dan itu juga dilakukan oleh pemerintah China. Bank of China itu rutin membeli emas untuk hedging terhadap dolar. Tapi ternyata dolarnya juga masih menguat. Jadi pergerakan antara emas dan nikel itu berbeda. Emas itu dia komoditi yang punya punya price sendiri, nggak ada hubungan dengan oil. Sometimes dia bergerak nggak sesuai dengan harga komoditi yang lain. Nah, kok kalau misalnya dengan melemahnya rupiah ya saat ini, itu akan ada pengaruh nggak sih kok ke pasar modal Indonesia, apalagi dengan saham-saham yang terpengaruh seperti tadi emas di Ya, ya. Antam ataupun pengaruh lainnya terhadap rupiah gitu. Tentunya ada Kak Nadine. Jadi IHSG itu amat quite very sensitif terhadap rupiah. Kita perhatikan setiap IHSG menyentuh all time high itu kebanyakan rupiah itu di bawah 16.000 atau 16.000 lah maksimal. Sementara ketika IHSG terjadi capital outflow itu rata-rata rupiah di atas 16.200 atau 16.400. Kita lihat saat ini dolar indeks di XY itu memang sedang bertengger di pucuk. Itu di angka 100 berapa ya? Coba teman-teman coba komen deh. Di XY itu di angka berapa? Nah, jadi kenaikan rupiah, penguatan dolar itu bisa membuat beban terhadap pemerintah kita. Nah, karena kita ketahui negara kita itu kan net importer, bukan net eksportir. Nah, dolar indeks di XY itu di angka 108. Jadi ini quite risky untuk kita. Oke, baik. Kok mungkin ada pesan sedikit untuk sobat investor yang ingin bergabung di pasar modal Indonesia ataupun yang sudah bergabung? Ya, jadi pasar modal kita memang tahun lalu ditutup dengan tidak begitu menggairahkan ya. Tutup sideways, ditutup dengan flat. Nah, tapi jika kalian percaya sama fundamental ekonomi kita, dengan pemilihan saham yang benar dan money management yang benar, kalian memberikan waktu lebih panjang, lebih sabar lagi, nah itu nanti hasilnya akan kelihatan. Oke, siap. Tetap ya sobat investor, untuk investasi jangka panjang lebih sabar lagi, perhatikan fundamental dan teknikalnya. Baik. Ko Michael ya, terima kasih untuk waktunya siang hari ini Thank dan you banget Kak insight-nya yang Adin. sangat luar biasa. Kita bertemu lagi di sesi break time selanjutnya. Selamat Iya. siang. Baik, sobat investor, itu dia tadi perbincangan kita dengan Michael Yo ya, tentang mengenai peluang ataupun tantangan baru di sektor 2025 ini. Nah, jadi beberapa sobat investor udah mengetahui nih bagaimana peluang-peluang ataupun apa yang harus kita koleksi lah ya, apa yang harus kita beli, kita perhatikan fundamental dan teknikalnya untuk sepanjang tahun 2025 nanti. Nah, sobat investor, boleh tonton terus IDX Channel di Instagram @idx_channel, di TikTok di IDX Channel, di YouTube @idx Channel. Oke, dan untuk sobat investor yang telah bergabung siang hari ini, terima kasih. Saya Nadine Hedra, pamit undur diri. Sampai jumpa.